tugas guru penggerak tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara pengambilan keputusan terutama dilema etika yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini kasus yang ada di sekolah kita banyak berbagai macam, tapi yang termasuk dalam dilema etika adalah kasus yang selama ini kebenarannya itu berpihak kepada keduanya. Dan pada kasus bujukan moral, alhamdulillah selama ini tidak ada kasus yang mengarah pada bujukan moral. Oke, jadi kasus dilema etika di sekolah, di situ adanya pilihan yang sama-sama benar ya. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Karena di sekolah ini banyak sekali warga sekolah, khususnya dewan guru, maka di setiap kasus kita libatkan semua guru untuk berpendapat dan menyelesaikan kasus tersebut. Pada intinya musyawarah ya Bu ya. Baik Bu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Musyawarah dengan seluruh dewan guru untuk mengambil satu keputusan sehingga dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, intinya musyawarah ya. Selanjutnya lagi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saling berbicara dengan Bapak Ibu guru, saling sharing bagaimana caranya mengatasi semua masalah yang ada di sekolah ini. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya berada pada wali murid, bahwa kesadaran mereka untuk mengetahui di mana letak kesalahan itu sangatlah kurang. Dan pada murid pun seperti itu, kita berupaya banyak untuk menyadarkan mereka bahwa kesalahan-kesalahan itu tidak perlu diperpanjang. Jadi kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan pada diri siswa dan orang tua siswa ya Bu. Nah, selanjutnya lagi Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini kita tidak menjadwalkan, tetapi ketika masalah itu terjadi, kita langsung menyelesaikan pada saat itu, sehingga tidak berlarut-larut. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu kami pastinya jelas seluruh dewan guru. Hanya itu. Selama ini tetap dewan guru yang menjadi ujung tombak kami dalam menyelesaikan masalah. Dewan guru ya Bu ya. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal ini pasti jelas yang menonjol adalah budaya positif yang ada di sekolah. Kita terus jalankan budaya-budaya yang positif sehingga anak-anak tidak memunculkan permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan.
Eh, Terima kasih Bu atas waktunya. Cukup sampai di sini pertanyaan dari saya. Saya semakin paham bagaimana Ibu selaku kepala sekolah menangani kasus-kasus pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih banyak Bu. Ya. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah ya, kabar sangat luar biasa, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bapak, menindaklanjuti perbincangan kita kemarin. Ya. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan untuk pemenuhan tugas guru penggerak tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana cara pengambilan keputusan terutama dilema etika dan rujukan moral yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Secara dilema etika dan rujukan moral saat ini memang mulai mencuat karena adanya program penggerak ya. Jujur baru kali ini juga saya mendengar ini. Namun untuk identifikasi masalah antara dilema etika dan rujukan moral sudah pasti. Untuk dilema etika ini adalah sebuah kasus yang nilainya itu benar sama benar, ya, nilai benar sama benarnya. Jadi tidak ada yang salah dalam kasus dilema etika. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, jadi dilema etika itu pilihan yang sama-sama benar. Sama-sama benar, betul. Benar. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Iya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, di SDN 3 Telemung, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apa tadi pengambilan keputusan? Langkah-langkah pengambilan keputusan ya? Menjalankan pengambilan keputusan. Iya. Tentunya kami meskipun sebagai kepala sekolah tidak harus mengambil keputusan sepihak, ya. Tentunya masih tetap dalam kita harus saling kolaborasi dan juga mengajarkan mungkin musyawarah untuk mengambil satu keputusan. Jadi biar tidak terkesan saya itu kepala sekolah yang maunya sendiri. Jadi tetap kita itu mengadakan rembuk atau musyawarah dengan dewan guru, terutama dengan guru-guru senior. Ini seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi cara pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Ya, betul seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya sudah saya sampaikan tadi. Kalau misalkan itu sifatnya urgent atau darurat, ya, maka keputusan harus diambil mungkin secara darurat bisa kita sikapi. Tapi kalau misalkan kita butuh masukan ataupun dari teman-teman terutama guru-guru senior tadi, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi langkahnya kita musyawarahkan untuk mengambil sebuah keputusan supaya tidak ada kesalahpahaman dan tetap bisa dipertanggungjawabkan. Intinya musyawarah dulu musyawarahnya utama. Lanjut, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja
keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif Ya. yaitu musyawarah tadi. Hebat. Ya, Jadi musyawarah. komunikasi ya Pak ya? Ya. Komunikasi dengan apa? Dengan Teman-teman guru. teman-teman Ya, guru. teman guru. Mungkin nanti kalau misalkan kita membutuhkan atau memerlukan masukan dari luar, yang dari pengawas selaku pengawas sekolah ya, karena sering juga konsultasi untuk masalah-masalah yang mungkin berat ya, yang mungkin berat itu selalu kita konsultasikan pada pengawas, atau selain itu dengan rekan-rekan kepala sekolah yang lain atau 3S. Kalau memang bisa diatasi di sekolah, ya kita mengatasinya di sekolah dengan jalan musyawarah keputusan guru-guru kita. Baik. Sekarang yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya? Tantangan untuk penyelesaian kasus dilema etika pastinya kadang namanya kasus benar sama benar ya, apalagi menyangkut siswa, tapi tetap kita itu mengambil keputusan itu tetap berpihak terhadap siswa, apapun kasusnya, keputusannya kita harus tetap berpihak pada siswa. Jadi kendala tadi ya. Iya, tantangan. Tantangan yang saya hadapi itu ketika memutuskan, lalu kan harus ada yang katakan dikorbankan, misalkan tidak kita setujui pendapatnya ya kan menjadi katakan sebagai korban. Nah, ini yang menjadi tantangan adalah menyadarkan baik itu siswa ataupun orang tua siswa mungkin ya, karena pendapatnya atau apa yang tidak diterima, ataupun guru di sekolah berpendapat atau memberikan usulan kemudian sebenarnya nggak diterima, kadang kan timbul nggak enak hati ya kan. Nah, mungkin tantangannya di situ untuk menyadarkan bagaimana supaya entah guru, orang tua atau siswa itu dapat menerima keputusan dengan lapang dada. Itu yang agak susah. Ya, jadi tantangannya intinya kurangnya kesadaran tentang pentingnya ya, betul. pendidikan ya, betul, pada diri siswa, orang tua maupun rekan guru. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, apabila ada kasus yang mungkin sifatnya urgent harus diputuskan hari ini sekarang juga, ya mungkin kita langsung putuskan waktu itu. Jadi tidak perlu membuat jadwal untuk mengkhususkan suatu permasalahan atau kasus. Namun apabila ada kasus yang sifatnya itu tidak mendesak, ya kita bisa jadwalkan untuk memecahkan ataupun mencari solusi bersama dengan teman-teman guru di sekolah mungkin. Selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang ya, seorang yang membantu kami yang pertama jelas rekan guru di sekolah ya, baik guru senior ataupun guru junior yang ada di sekolah, itu menjadi faktor utama untuk membantu kita selaku kepala sekolah untuk menjalankan keputusan yang ada di sekolah ataupun program-program yang diprogramkan sekolah. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, pengawas juga berperan penting di situ ya, untuk kita minta solusi ataupun pendapat bagaimana, dan juga teman-teman kepala sekolah. Mungkin itu yang sangat berperan dan juga membantu kami dalam mengambil keputusan. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak
mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman dan pembelajaran yang dapat diambil, tentunya ini namanya membuat keputusan. Pembuat keputusan itu diterima atau tidak diterima, itu resikonya kita yang nanggung gitu loh. Baik itu diterima keputusan dari kami selaku kepala sekolah ataupun tidak diterima dengan rekan-rekan guru tentunya, ataupun wali murid misalkan, ya resikonya kita yang nanggung gitu. Syukur-syukur kalau keputusan yang saya ambil itu diterima oleh semua pihak, baik guru, wali murid, terutama bagi murid. Tapi tetap kami mengambil keputusannya itu dengan asas yaitu keadilan, pasti keadilan, kemudian kejujuran, kemudian yang ketiga tadi yang saya sebutkan adalah berpihak pada siswa. Itu yang utama. Jadi pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk pengambilan keputusan. Sudah cukup Bapak wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana cara Bapak selaku kepala sekolah menangani kasus-kasus tentang pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu.